Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lutfi Dulukman Hamzah, mahasiswa aktif Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Bukopin Tbk, KCP Tangerang Selatan. Pendahuluan latar belakang sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik. Perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Jadi di sini adalah SDM itu merupakan faktor paling penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan gitu. Agar aktivitas manajemen itu berjalan dengan baik dan supaya bagaimana caranya optimal, mungkin yaitu dengan memiliki karyawan yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai skill atau keterampilan yang luas, berketerampilan yang tinggi serta ada usaha gitu. Untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin. Sehingga dengan karyawan mempunyai hal yang seperti itu, yaitu bisa meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Syamsuddinor 2014, sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam suatu organisasi, di mana dapat memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam strategi pencapaian tujuan organisasi. Salah satu contoh pentingnya kontribusi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan bisa dilihat dari proses produksi, di mana ketika perusahaan tersebut sudah memiliki finansial yang kuat, bahan baku yang terpenuhi, dan teknologi terbaru. Namun, jika tidak adanya sumber daya manusia yang baik, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi, di sini dijelaskan kalau misalkan sudah memiliki finansial yang bagus, bahan bakunya terpenuhi, ada semua, terus teknologinya terbaru, teknologinya baru semua. Kalau jika di SDM-nya tidak baik, tidak berjalan dengan baik, maka sebuah proses produksi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kita harus mempunyai pentingnya sebuah kontribusi, sebuah ikatan, sebuah kontribusi sumber daya manusianya ini di sebuah perusahaannya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius, karena keberhasilan untuk mencapai tujuan itu dan kelangsungan hidup perusahaan itu tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya, menurut Syamsuddinor 2014. Nah, kalau misalkan perusahaannya ingin pencapaian lebih baik lagi, lebih bagus lagi, yaitu dengan meningkatkan kinerja karyawannya. Bahkan itu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan buat meningkatkan kinerja karyawan. Itu. Nah, kinerja karyawan mempunyai beberapa faktor. Nah, yang dapat mempengaruhi salah satu faktor
mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinannya nih harus dilihat. Nah, gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Sukses tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya, menurut Regina 2010. Nah, jadi di sini dikatakan gaya kepemimpinan itu harus yang tepat. Kalau misalkan tidak tepat gaya kepemimpinannya, tidak akan mendapatkan karyawan itu tidak akan termotivasi. Karena kita lihat contoh dulu, pemimpinnya buat menjadikan contoh dulu. Gaya kepemimpinannya baik, ya kita jadikan contoh. Kalau gaya kepemimpinan tidak contoh, tidak baik, ya akan berpengaruh kepada karyawan tersebut. Maka karena itu gaya kepemimpinan itu harus yang baik, yang bisa membawakan motivasi buat karyawannya. Agar apa? Agar karyawannya itu termotivasi untuk menjadi lebih berprestasi lagi. Berprestasi seperti apa? Berprestasi untuk meningkatkan dalam kinerja karyawannya, dalam kinerja sumber daya manusianya di perusahaan tersebut. Itu gaya kepemimpinan menjadi faktor pertama dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Nah, ini dia. Selain gaya kepemimpinan, ada faktor lain. Faktor lainnya itu adalah motivasi yang diberikan kepada pegawai. Nah, motivasi ini sangat penting. Motivasi dapat mendorong seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam perusahaan. Daya dorongan tersebut adalah motivasi. Nah, karyawan di sini, SDM di sini butuh yang namanya sebuah motivasi. Motivasi dari siapa? Motivasi dari seorang pemimpin, dari pemimpinnya, dari bosnya gitu. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam perusahaan. Kondusif seperti apa? Yang baik, yang suasana yang bikin karyawannya nyaman. Jadi karyawannya termotivasi untuk lebih giat lagi nih dalam bekerjanya, termotivasi dalam akan bagus nih pemimpin aja kita selalu memberikan motivasi kepada karyawan. Maksud kita tidak bisa termotivasi, pasti bisa dong. Nah, karena seorang pemimpinnya sudah memberikan motivasi kepada karyawannya. Menurut Susanti 2012 dan Erza 2011 menyebutkan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara signifikan terhadap disiplin kerja. Dan disiplin kerja tersebut berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja. Nah, Susanti 2012 dan Erja 2011 ini menyebutkan motivasi kerja itu juga berpengaruh positif terhadap apa? Terhadap disiplin kerja. Disiplin kerja kita lebih baik lagi, terus lebih meningkat lagi nih disiplin dalam bekerja, seperti kayak contohnya datang tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Jadi sikap disiplinnya itu sangat-sangat dijaga. Gaya kepemimpinannya juga berpengaruh positif juga secara signifikan terhadap apa? Terhadap disiplin kerjanya tadi. Nah, terus disiplin kerjanya juga berpengaruh positif juga secara signifikan terhadap apa? Terhadap kinerjanya. Nah, motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap suatu organisasi dalam perusahaan, seperti yang telah diungkapkan oleh Hasibuan 2011, bahwa motivasi dapat meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan dapat mempertinggi rasa tanggung jawab. Nah, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Nah, jadi motivasi kerja ini
wah berpengaruh banget nih, berpengaruh positif ya terhadap organisasi dalam perusahaan itu. Terus motivasi ini dapat meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan produktivitas karyawan, terus meningkatkan apa? Meningkatkan kedisiplinan juga, terus meningkatkan apa lagi? Meningkatkan mempertinggi rasa tanggung jawab nih, meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai karyawan gitu terhadap tugas-tugasnya yang ada. Faktor lain ada lagi. Faktor lain yang mempengaruhi terhadap kinerja adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu disiplin kerja. Menurut Fajal Rifai dan Ella Giovanni 2009 halaman 825, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku, serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. Nah, disiplin kerja ini adalah suatu alat yang digunakan oleh seorang manajer untuk berkomunikasi dengan karyawannya. Karyawannya untuk apa? Supaya karyawannya itu bisa mengubah perilakunya untuk meningkatkan kesadaran, terus untuk menyadarkan karyawannya bahwa di sebuah perusahaan itu mempunyai sebuah peraturan yang ada, sebuah norma-norma yang berlaku dalam suatu perusahaan gitu, supaya disiplin kerjanya itu lebih baik lagi gitu, untuk mentaati peraturan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, bank merupakan salah satu penggerak perekonomian yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi bangsa. PT Bank Bukopin Tbk merupakan salah satu bank konvensional di Indonesia yang perkembangannya cukup pesat di era globalisasi saat ini. PT Bank Bukopin Tbk KCP Tangerang Selatan adalah salah satu kantor cabang umum PT Bank Bukopin Tbk yang sedang berusaha meningkatkan kinerja pegawainya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan secara optimal. Nah, gaya kepemimpinan menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan kinerja pegawai. Karena seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinannya untuk mengelola bawahannya. Di sisi lain, aspek motivasi kerja juga menjadi aspek penting dalam kinerja pegawai, di mana dalam zaman globalisasi sekarang ini tentunya kebutuhan setiap pegawai akan semakin bertambah seiring perkembangan zaman. Kinerja pegawai juga sangat tergantung nih pada sejauh mana disiplin yang telah dilakukan oleh karyawan PT Bank Bukopin Tbk KCP Tangerang Selatan dalam pekerjaannya. Ini ada namanya rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Ketiga, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Nah, apa itu manfaat teoritis? Manfaat teoritis bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil kebijakan kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, manfaat praktis bagi peneliti sebagai referensi dan bahan pertimbangan, khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja pegawai bagi perusahaan, sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan menentukan kebijakan secara tepat guna mencapai produktivitas kerja perusahaan pada PT Bank Bukopin Tbk KCP Tangerang Selatan. Bagi pihak lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi mengenai latar belakang, pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Bukopin Tbk KCP Tangerang Selatan. Semoga apa yang saya presentasikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.